Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anakku yang sangat saya banggakan, kita hari ini pertemuan perdana. Pada hari ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang sujud sahwi. Tetapi sebelum itu, perkenalkan, mungkin dari anakku sekalian ada yang belum melihat saya atau belum kenal saya barangkali, ya, karena mungkin masih baru di kelas 8, mungkin 8, 9, 8, 10, 8, 11 ya, atau yang lainnya. Nama Bapak Muhammad Rifai, bisa dipanggil Pak Fai atau Pak Rifai ya. Kemudian saya saat ini di tahun ajaran ini Bapak akan mengajar bahasa Arab dan fikih ya, bahasa Arab kelas 9 dan kelas 7 serta fikih kelas 8 ya. Mudah-mudahan pertemuan kita di kelas 8 ini akan membawa berkah sekalian ya. Dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan diberi rezeki yang luas Bapak Ibu kita sehingga kita bisa belajar dengan baik. Saya berharap anakku sekalian tetap semangat belajar meskipun di rumah ya. Baiklah anakku sekalian, hari ini di pertemuan pertama ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sujud sahwi ya. Materi tentang sujud sahwi. Lalu apa tujuannya kita menyampaikan materi ini? Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita bisa memahami pengertian sujud sahwi ya. Yang kedua, memahami waktu dan bacaan sujud sahwi. Kapan sih waktunya? Kemudian yang ketiga, memahami hukum sujud sahwi. Hukumnya seperti apa? Yang keempat adalah memahami sebab-sebab sujud sahwi. 4 hal inilah yang mudah-mudahan bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini anak-anak sekalian. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian. Jadi sebelum kita ke pengertian, anakku perlu ketahui bahwa sujud itu ada beberapa macam. Yang pertama ada sujud dalam sholat, sujud biasa. Ada sujud sahwi, ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Nah, kebetulan yang kita pelajari saat ini adalah sujud sahwi. Anakku, sujud sahwi. Apa sujud sahwi itu? Menurut bahasa, sujud sahwi berasal dari kata saha yasuhu sahwan, yang artinya adalah lupa atau lalai. Ini arti sujud sahwi menurut bahasa, yaitu lupa atau lalai. Lalu apa pengertian sujud sahwi menurut istilah? Menurut istilah adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad atau kurang atau lebih jumlah rakaat, atau karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Jadi inilah pengertian sujud sahwi menurut istilah. Silakan anak-anakku sekalian dipelajari ya, pengertian bahasa dan istilah. Ini pengertian sujud sahwi. Selanjutnya, kapan waktunya kita mengerjakan sujud sahwi? Kapan waktunya kita mengerjakan sujud sahwi? Yang pertama adalah setelah tahiyat akhir. Jadi sujud sahwi umumnya dikerjakan setelah tahiyat akhir sebelum salam. Jadi dikerjakan setelah tahiyat akhir tapi sebelum salam. Tetapi terkadang sujud sahwi bisa juga dikerjakan setelah salam untuk kasus-kasus tertentu. Contoh, lupa tidak tahiyat awal ya, tapi lupanya ingat-ingat setelah salam. Nah, baru boleh kemudian sujud sahwi. Setelah salam sujud sahwi masih boleh. Jadi ada 2 waktu. Yang pertama sebelum salam, yang kedua setelah salam. Tapi umumnya atau yang dianjurkan adalah sebelum salam. Apa bacaannya? Bacaan sujud sahwi ketika kita sujud sahwi ya, maka kita membacanya adalah kalimat ini. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kita sujud 2 kali sebelum salam. Setelah sujud 2 kali sebelum salam, kemudian baru kita salam ya. Ini yang dibaca subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Jadi ini anak-anakku kan, waktunya adalah sebelum salam atau setelah salam. Setelah salam untuk kasus-kasus tertentu yang nanti akan dijelaskan ya.
Kemudian bacaannya subhanaman la yanamu wala yashu. Silakan dihafalkan bacaan ini. Dihafalkan sehingga ketika sujud kalian bisa. Selanjutnya, hukum sujud sahwi. Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Apa sunnah itu? Berarti boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, apakah batal sholatnya kalau meninggalkannya? Ya jelas tidak, karena hukumnya sunnah. Nah, tetapi mengerjakan itu lebih utama, lebih baik. Karena itu kesunahan Nabi Muhammad. Kalau tidak dikerjakan, sayang sekali. Kita dapat bonus, dapat diskon, kok nggak diambil. Nah, itu ya sunnah. Jadi, kemudian, lalu bagaimana kalau kita jadi makmum? Nah, ini lain lagi. Kalau jadi makmum, meskipun sujud sahwi hukumnya sunnah, kalau imam itu sujud sahwi, maka kita wajib ikut sujud sahwi. Kita harus mengikuti imam, meskipun hukumnya sunnah. Tapi mengikuti imam hukumnya wajib. Nggak boleh kemudian kalau karena ini sunnah, kemudian tidak ikut imam. Nah, tidak boleh. Kalau imamnya ikut sujud sahwi, maka kita wajib ikut sujud sahwi. Ya, meskipun hukumnya sunnah. Baik, selanjutnya. Ini sebab-sebab sujud sahwi. Ini ada 5. Ya. Kapan kita mengerjakan sujud sahwi? Ini ada 5. Yang pertama adalah meninggalkan sunnah ab'ad. Kalau kita meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad, maka disunahkan sujud sahwi. Apa saja sunnah ab'ad sholat itu nanti akan dijelaskan. Di antaranya adalah tahiyat awal. Ya, tahiyat awal. Jadi kalau kita nggak tahiyat awal, itu sholatnya nggak batal. Tetapi disunahkan sujud sahwi. Yang kedua adalah ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Nah, contoh, saya tadi itu sudah tahiyat awal apa belum ya? Nah, kalau ragu-ragu seperti itu, maka kita disunahkan sujud sahwi. Nah, penjelasan mengenai sunnah ab'ad nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ya. Ketiga, mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Ada hal-hal yang membatalkan sholat, di mana hal tersebut jika dikerjakan dengan sengaja itu akan batal sholatnya, tetapi jika tidak sengaja maka tidak batal. Contoh, menambah rukun sholat. Ya. Contoh, mestinya sholat zuhur adalah 4 rakaat. Tapi kita lupa, kita mengerjakan 5 rakaat. Dan sebelum salam kita ingat, saya kok mengerjakan 5 rakaat ya? Nah, itu namanya menambah. Ya, menambah rukun sholat. Menambah gerakan sholat. Tetapi kita tidak sengaja. Maka sholatnya nggak batal. Tetapi disunahkan sujud sahwi. Ya, inilah yang dimaksud mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Penjelasan tentang angka ketiga ini pun akan Bapak jelaskan nanti bersamaan dengan Bapak menjelaskan sunnah ab'ad. Jadi yang keempat adalah memindahkan rukun qauli atau ucapan kepada yang bukan tempatnya. Ya, rukun itu ada 2 anakku sekalian. Ada rukun qauli yang berupa ucapan, ada rukun fi'li yang berupa perbuatan. Rukun qauli contohnya adalah mengucapkan Allahu Akbar, takbir itu qauli ucapan. Membaca surah Al-Fatihah itu qauli ucapan. Rukun fi'li perbuatan contoh ruku, sujud dan seterusnya. Nah, kalau kita menempatkan rukun qauli ini atau ucapan tidak pada tempatnya, ya, contoh membaca Al-Fatihah setelah surah An-Nas contoh ya. Membaca surah An-Nas dulu baru Al-Fatihah atau ketika ruku kita membaca Al-Fatihah lah. Itu namanya memindah rukun qauli kepada yang bukan tempatnya. Maka kita disunahkan sujud sahwi. Kalau kita ingat ya, kalau kita ingat. Yang kelima adalah meragukan jumlah rakaat. Contoh, saya ini sholat. Tengah-tengah sholat, saya ini dapat 3 apa 4 ya? Dapat 2 apa 3 lah. Ketika seperti itu, maka yakinkan dalam diri kita bahwa kita masih dapat 2 dan kita tambah 1 rakaat lagi. Namun setelah itu kita disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, ini penjelasan tentang sebab-sebab sujud sahwi. Ada 5. Nanti akan mengenai sunnah ab'ad dan yang ketiga tentang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja akan Bapak jelaskan lebih lanjut ya. Silakan selanjutnya adalah ini ya. Apa sunnah ab'ad itu? Apa saja perkara yang membatalkan sholat jika dikerjakan dengan sengaja akan Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, silakan materi ini anak-anakku sekalian diringkas ya dalam 1 lembar saja, jangan banyak-banyak. Kemudian silakan diupload di aplikasi e-learning madrasah. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.